Podcast dengan saya Okta. Jadi, di podcast kali ini kita mengundang guru BK yang ada di SMK PGRI 1 Balaraja. Ini dia guru BK-nya. Halo. Nah, gimana nih kabar Ibu, Bapak? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Baik, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan dirinya. Oke. Boleh Bapak dulu mungkin, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dahlan, suka dipanggil Pak Dilan, guru BK di SMK PGRI 1 Balaraja, kelas 12. Halo, makasih. Baik, selanjutnya. Oke, halo semuanya. Saya Ibu Siti Masito. Biasanya sih dipanggilnya Ibu Itoh ya. Saya guru BK dari kelas 10 ya untuk SMK PGRI 1 Balaraja. Selanjutnya ada satu lagi nih guru BK kita, yaitu bisa langsung diperkenalkan sendiri aja kali ya oleh beliau. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tresna Rosalina. Saya mengajar guru BK SMK PGRI 1 Balaraja untuk kelas 11-nya. Mohon izin Bapak Ibu, saya murid baik-baik, jadi jangan galak-galak ya. Iya, tenang. Semua murid baik, semua siswa baik loh. SMK PGRI itu siswanya baik-baik, Okta baik, ya nggak ada yang bermasalah. Mungkin ada sedikit aja yang harus diarahkan oleh kita, gitu. Tapi semuanya pada dasarnya baik ya, betul ya Pak, Bu? Betul sekali. Semua siswa atau siswi dalam kategori semuanya adalah baik dan baik, seperti itu ya. Apalagi di SMK PGRI 1 Balaraja yang disebut dengan Walingi, luar biasa. Makasih. Ya Ibu, mau nambahin? Iya, udah itu aja sih kalau dari saya. Mungkin Bu Tresna. Kalau siswa SMK, Oke, geser lagi. ya kalau siswa SMK PGRI, insya Allah pada baik-baik, bisa diarahkan. Mudah-mudahan selalu baik selamanya. Amin. Nah guys, jadi BK itu bukan hanya untuk yang tempat bermasalah aja loh. Jadi nih, buat kalian-kalian yang mau curhat, bisa datang ke Ibu Ito, ke Pak Dahlan, atau ke Bu Tresna. Iya. Kita Betul. tunggu loh di ruang BK yang katanya sih adem. Tapi emang adem sih apa ya? Bu Betul, Tresna? adem sekali di sana, apalagi dengan keademan tempat kita di sana. Lalu kita juga melayani siswa itu dengan adem gitu ya. Terus Ya Allah. tidak mungkin tidak dirasa nyaman di sana, pasti nyaman seperti itu ya. Mungkin yang awalnya kalian di luar agak, aduh bingung nih kita, aduh punya masalah nih dalam diri atau gimana, aduh belajar bagaimana nih, kok nggak paham ya, kok saya nggak connect ya. Coba deh sesekali gitu ya masuk ruang BK, permisi gitu Bu, boleh nggak, mau menenangkan hati, pikiran dan lain, boleh. Asal ketuk pintu dulu, izin dulu, jangan asal masuk aja. Oke, enak kok. Sesekali lah masuk. Yang masuk situ bukan yang bermasalah aja. Betul kata Okta tadi. Ya, yang mau curhat-curhat masalah pribadi boleh. Tapi bukan ngomongin orang ya, pribadi sendiri aja gitu. Berarti kalau gibah nggak boleh tuh, Bu? Gibah tipis-tipis boleh lah. Gibah tipis-tipis gitu ya. Yang dalam yang tebel-tebel mah nanti aja off the record gitu loh. Kayak gitu. Jadi nih, di sini saya memiliki pertanyaan dari kita semua sih, bukan hanya dari saya. Oke, boleh. Boleh nih? Boleh, silakan. Bapak Ibu nggak deg-degan? Oh, tenang. Biasa aja gitu. Chill ya, Chill lah, santai. santai. Kita mah santai aja. Mungkin kadang kalian yang nggak kurang santai ya kalau ketemu kita. Boleh, apa tuh pertanyaannya Okta? Aduh, bentar ya. Jadi nih, BK itu kepanjangan dari apa sih Bu? Terus kalau misalnya itu tuh saya kan penasaran nih, tugas BK itu apa tuh Pak, Bu, kira-kira? Oke, yang mau jawab siapa nih? Oke, Oh, saya Pak Dahlan jawab yang mau ya. jawab duluan. Nggak apa-apa, kita Pak Dahlan dulu ya. Baik, pertanyaannya tadi ada dua. Apa sih kepanjangan dari BK gitu ya? Lalu tugasnya BK itu apa saja seperti itu. Pertanyaan pertama saya jawab, singkatan dari BK itu adalah bimbingan dan konseling ya. Ada dua kata di sana, kata bimbingan dan kata konseling. Bimbingan itu berkaitan dengan semua perilaku siswa yang hubungannya dengan
pembelajaran, memotivasi, mengarahkan dan lain-lain sebagainya. Sementara konselingnya adalah pertemuan face to face, tatap muka dengan muka antara guru BK dengan siswanya, seperti itu. Kalau bahasa di BK-nya adalah kliennya, seperti itu ya. Jadi di sana itu face to face itu yang lebih penting yang ada di konselingnya, seperti itu ya. Tanpa ada face to face bukan dinamakan konseling. Jadi harus ketemu. Kalau nggak ketemu tentunya kita tidak akan tahu apa yang diinginkan, apa yang dibicarakan, apa yang mau disampaikan oleh si klien atau konselingnya ya. Kalau si gurunya adalah konselornya, seperti itu. Ada yang mau nambahkan? Silakan. Kalau saya cukup sih, Pak. Oke. Udah cukup. Cukup cukup. Lalu pertanyaan kedua, tugas BK. Ya, tugas BK bisa ditambahkan dulu oleh yang lain. Silakan. Oke. Seperti tadi di awal ya, sempat sedikit disinggung lah atau tercetus ya. Bukan buat yang bermasalah aja kok tugas BK itu. Ya, tugas utama BK itu lebih ke membimbing, mengarahkan yang padahal juga tadi jelaskan siswa-siswa SMK PGRI 1 Balaraja ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Dan kalau memang ditemukan suatu permasalahan, itu kita cari solusinya bagaimana. Begitu ya. Jadi tugasnya bukan yang cuma mungkin kalau teman-teman kalian pikir atau kira gitu, tugas guru BK mah buat ngehukum, buat apa lagi Pak, nyukurin rambut, buat ngukum yang telat, yang nggak pernah masuk. Bukan itu mah hanya sedikit tugas yang dilakukan oleh BK. Tugas utamanya lebih mengarahkan ke hal yang lebih positif ya gitu. Bu Tresna, ada tambahan Bu Tresna? Boleh kalau mau menambahkan silakan Bu Tresna. Tentang BK ya, tugas ya. Jadi kalau menurut saya tugas BK itu kan luas ya, yang mencakup tentang hubungan anak ya, tentang anak, mau itu tentang pelajaran atau kepribadian juga bisa. Jadi kalau boleh Ibu jelasin dari hasil pengalaman saya, kalau BK itu seperti bengkel gitulah ya, bengkel untuk memperbaiki keadaan siswa. Kalau memang harus ada yang diperbaiki. Tapi kalau mau buat cerita menyelesaikan masalah, silahkan, bisa juga. Itu bisa juga buat BP juga bisa. Tapi mungkin kita keterbatas juga ya, tidak bisa memuaskan semua ya Pak ya. Ya Pak ya. Karena siswa kita alhamdulillah banyak 1.200 ya. Oke, baik. Terus nih Bu ya, ada pertanyaan lagi. Kenapa sih Ibu sama Bapak mau jadi guru BK? Terus apa nih yang saya nggak tahu ya? Apa nih perbedaan guru BK sama guru biasa itu apa? Oke. Masing-masing pertanyaan buat sendiri-sendiri atau buat secara umum nih? Ini ada 3 kepala, mungkin jawabannya beda-beda kali ya. Mungkin siapa dulu nih? Yang mau jawab siapa dulu Pak? Bapak, saya atau Bu Tresna? Boleh lah, Padalan dulu lah. Saya dulu ya. Senior. Oke, baik. Pertanyaan tadi apa tadi? Coba diulang bisa? Kenapa nih Bapak sama Ibu mau jadi guru BK? Terus apa sih perbedaannya guru BK sama guru-guru biasa gitu? Baik, terima kasih ya. Kenapa sih mau kok jadi guru BK gitu ya? Kenapa tidak? Karena kami lahir dari katakanlah pendidikannya itu adalah BK. Jadi kami itu tahu, saya sendiri ya, tahu tentang BK itu seperti apa yang di lapangan, seperti apa yang harus dijalani. Itu memang kita sudah menyadari pada saat menempuh proses perkuliahan di bimbingan konseling itu ya. Seperti itu. Lalu kenapa gitu ya? Mau gitu ya? Kenapa tidak mau? Karena memang sudah dari awalnya kami sudah mengerti, mengetahui tugas dan kewajiban apa yang harus dilakukan ketika ada di lapangan sebagai guru bimbingan dan konseling seperti itu ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, perbedaan antara guru BK dengan guru yang lain. Jelas berbeda ya. Kami guru BK adalah kalau tadi disebut bengkel sih bukan sebenarnya ya, tetapi
karena istilah bengkel itu mungkin maksudnya adalah tugas itu banyak itu ya, banyak dalam arti ada layanan ini, ada layanan itu, ada juga bantu yang ini, yang itu dan lain sebagainya untuk menyelaraskan keseimbangan antara tugas BK dan tugas sebagai guru di sekolah tersebut seperti itu ya. Lalu kenapa itu gitu ya? Karena bagaimanapun di asas dan kode etik sebagai guru BK itu memang jelas sekali ada ya. Kita harus bekerja sama, kita harus kerja gotong royong, kita harus menjaga hal-hal lain yang berkaitan dengan keadaan yang ada di dalam sekolah tersebut. Maka itu banyak sekali hal-hal yang memang harus difahami oleh guru BK itu sendiri seperti itu ya. Jadi itu tadi disebut sebagai bengkel itu karena banyaknya tugas dari guru BK ya, bukan dalam arti konotasi bengkel itu memperbaiki siswa dan lain bukan ya, tetapi sebenarnya adalah tugasnya banyak seperti itu. Itu ya, itu yang dari saya dulu, mungkin ditambahkan lagi oleh yang lain. Silakan. Kalau saya ditanya, kok Bu, kok mau sih jadi guru BK gitu ya? Kok mau sih? Mungkin ada yang berpikir, capek loh gitu loh ngurusin anak-anak yang berbagai macam karakter. Oke, betul kayak gitu ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu atau udah bertanya dalam hati atau mungkin di pikiran aja, atau ada yang nanya langsung ke saya juga ada sih pernah. Kalau saya ditanya begitu, mengapa? Mungkin kalau kalau kita kan emang dari hati ya panggilan sebagai pendidik ya Pak ya. Walaupun mungkin tidak diminta untuk jadi guru BK, tapi karena hati kita, tujuan kita itu mendidik, bukan cuma sekedar mengajar, mendidik. Jadi pada dasarnya di hati kita itu terdalam pasti pengennya ngebimbing, membimbing anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ibu sih kenapa mau ya, karena ibu ingin mengarahkan siswa-siswa di sini ke arah yang lebih baik sebisa ibu pribadi, semampu ibu, semaksimal kemampuan ibu gitu loh. Kalau memang kita sudah maksimal tapi anaknya belum bisa ke arah yang lebih baik, ya sudah, mungkin tidak untuk saat ini tapi kemudian hari akan menjadi lebih baik gitu. Dan pertanyaan kedua yang mungkin agak berbeda sedikit ya dengan Pak Dahlan, apa sih bedanya guru BK sama guru guru BK sama guru bidang studi lainnya? Bedanya, kalau menurut ibu sih bedanya, kalau guru BK itu job desk-nya bukan cuma sekedar mengajar di kelas aja, tapi di luar kelas pun tetap kita berusaha untuk menjadi guru yang membimbing dan mengarahkan ke hal yang lebih baik gitu loh. Lebih apa namanya ya, tugasnya tuh lebih dalam, apa ya sih, lebih deep gitu loh. Kalau kata anak kalian tuh lebih chemistry-nya bisa lebih kuat dibandingkan dengan guru yang lain mungkin ya. Kalau menurut saya sih, kalau BP tuh kadang anak-anaknya jujur aja ke saya pribadi, siswa-siswa temen kamu atau mungkin Okta mungkin juga pernah ya dulu lah, curhat juga kan bukan di kelas aja ya kan, bukan di ruang BK aja, tapi kan kadang WhatsApp lah, nge-DM lah. Nah kayak gitu-gitu biasanya guru BK itu lebih dekat mungkin ya ke siswa. Kalau menurut saya sih, pengalaman saya bedanya gitu. Tapi ya dasarnya sih sama, guru BK dengan guru bidang studi semuanya dasarnya sama gitu. Cuma karena intensitasnya mungkin kita bisa lebih banyak untuk komunikasi sama siswa, apalagi siswa-siswa yang rajin banget konsul, menyapa kita. Oh, ada Bu yang sering konsul? Ada ya Pak ya, Bu Tres, rajin mampir, assalamualaikum Bu, ruang BK kosong ya, mungkin sedang mumet, ingin mengademkan hati pikiran ya. Terus kan kita nanya, kenapa kamu, ada apa kamu, kenapa, ada masalah ya. Jadi kan kita jadi lebih tahu tuh kalau kita gitu di tempat yang udah disediakan gitu loh. Berarti udah apal banget ya? Ya enggak banget Lumayan sih, lah, cuma lumayan lah gitu. Jadi ya gitu sih kalau menurut saya, bedanya gitu. Guru BK bisa lebih mengenal lebih dalam karakter si anak,
dibandingkan mungkin guru yang hanya cuma mengajar di kelas saja gitu, karena kan durasinya juga beda ya Pak ya, durasi membimbingnya. Kalau kita mah bisa dibilang lebih dari jam kerja biasa ya, kadang malam juga kan ada yang curhat gitu. Tapi kita mah welcome aja sih, selagi kita juga masih fit bisa untuk melayani itu. Nggak 24 jam banget, tapi ya cukup lah gitu waktunya untuk jadi konselor pribadi. Bohong dik, bercanda, konselor semuanya. Jadi curhat dong mah gitu ya, curhat dong Pak gitu, kodenya gitu sih. ada kodenya. Curhat dong Bu gitu, tok 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 gitu, boleh lah. Tiap orang beda-beda kodenya sih, tapi kita hafal lah gitu. Bu Tresna, kalau Bu Tresna gimana Bu Tresna? Ya, tadi pertanyaannya kenapa saya mau jadi guru BK ya? Iya. Oke. Mungkin apa ya? Kalau saya pribadi, kenapa saya mau jadi guru BP dan BK? Awalnya saya hanya diberikan tugas. Jadi saya hanya diberikan tugas oleh ibu kepala sekolah dan juga atas permintaan dari wakil-wakil kepala yang ada di SMK PGRI 1 Balaraja. Itu kalau alasan saya kenapa jadi guru BK ya, BPBK lah gitu. Kemudian pengalaman yang tadi membandingkan antara guru yang BP dengan guru bidang studi gitu ya. Saya sendiri mungkin yang mengalaminya ya. Saya sendiri mengalaminya mungkin perbedaannya sama seperti yang dibilang oleh teman-teman dalam masalah waktu. Kemudian di situ ada sesuatu tugas gitu ya. Jadi perbedaannya yaitu ada tugas dan waktu yang berbeda. Kalau misalkan untuk guru biasa gitu ya, mungkin tugasnya hanya di kelas, tetapi kalau untuk BP itu jamnya tidak terbatas seperti itu. Dan kita juga kalau jadi BP itu mungkin hatinya itu ya harus super gitu. Kalau guru biasa ya kita pada saat jam KBM aja sudah selesai, tetapi pada saat jadi guru BPBK ternyata itu tidak bisa selesai dalam 1 hari, bisa sebulan, seminggu, dan beberapa minggu. Cukup lumayan melelahkan dibanding guru-guru biasa. Melelahkan itu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah tugas seperti itu, kalau menurut saya gitu ya, pengalaman saya seperti itu. Nih, saya mau nanya lagi nih, ibu sama bapak ini udah berapa lama sih jadi BK gitu? Siapa dulu? Bebas deh, siapa aja. Oke, yang paling muda, yang paling sekarang dia yang paling muda ya guys. Karena aku paling muda, bukan paling muda ya, mungkin bukan paling muda, tapi paling muda di usia ngurusin BPBK. Ya, saya baru mau menginjak 2 tahun. Tuh. Baru 2 tahun? Iya, baru 2 tahun. Paling muda. Yang ini seniornya. Jadi saya berguru pada beliau-beliau gitu. Ya, silakan Bu Ita. Saya dulu ya. Saya dulu ya. Boleh ya Pak ya? Saya dulu ya. Rebutan mikrofon ya, Besti. Ya Allah ya. Gak apa-apa ya, Besti. Mikrofonnya ada 1 nih orang ini. Mungkin dari podcast sebelumnya kayaknya kita doang yang paling rame ya. Karena kita teamwork ya. Karena jadi, kita teamwork aja ya. Mohon maaf kalau berisik karena memang ya beginilah, kita 3 orang dengan 3 kepala dan 3 pemikiran yang kadang-kadang suka beda tapi tujuannya sama gitu. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Oh, senjata. Oke. Kalau saya itu dari tahun 2014, alhamdulillah kesini berarti masuk ke berapa tahun ya? Mau 8 tahun ya? Iya, seperti itu. Wow ya.
Mungkin kalau SD udah kelas 2 ya, anak ini udah jadi kelas 2 SD gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak mungkin untuk pimpinan yang sudah mempercayakan tugas BP atau BK ke saya dan teman-teman yang lain. Banyak belajar sekali dari tugas BP atau BK. Sekarang bukan BP ya, Pak? BK. 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 BP itu dulu, sekarang mah BK. Oke. Lanjutnya yang paling senior. Ini ayah kita semua. Ayah ya, dari ayah ya. Ayah Dilan. Baik. Kalau tadi ditanyakan dari sudah berapa tahun mengabdi di guru BK gitu ya. Kalau di SMK PGRI saya menjadi guru BK itu dari tahun 2015 Bu ya, apa 16? Iya, 15. Antara 15-16. Karena tahun pertama saya masuk ke sini itu belum dipasang sebagai guru BK. Pada dasarnya kesepakatan awal saya adalah guru BK dulu waktu direkrut oleh beliau-beliau yang ada di SMK PGRI 1 ini ya. Nah, sebenarnya saya adalah kalau dihitung masa kerja sebagai guru BK itu sudah cukup lama dari tahun 2007. Ya. Jangan dong. Makanya ini senior banget dong. Selalu, Pak, saya 2007 itu kan masih menjadi mahasiswa semester awal, Pak. Saya juga belum lahir, Bu. Belum lahir tuh, Pak. Udah sih sama. Ya. Semester awal, Jadi senior banget ini. kalau dibilang untuk guru BK ya senior ya cukup senior. Usia juga udah lumayan senior ya. Iya. Tapi awet muda nggak sih, Bapak? Awet muda. Karena ya ini ya guys, kalau guru-guru itu Banyak main. nih ya, saya mau biar kalian semuanya dengar. Guru-guru itu akan terlihat selalu awet muda. Yang kayaknya cepet tua adalah kalian mungkin ya nanti. Mohon maaf. Biasanya emang gitu sih. Kita mah segini-gini aja ya Pak ya kayaknya. Tapi mungkin siswa kita yang kemarin lulus tahu-tahu datang ke sekolah punya anak 2. Ada gitu. Bahkan anak tiba-tiba anaknya udah masuk SMK. Loh, perasaan baru kemarin lulus gitu. Itu nggak sih Pak? Iya, betul. Iya betul. Ntar tiba-tiba 3 tahun lagi lah nih kayaknya yang masuk ke sekolah. Ya dengan kesuksesannya. Amin. Oh ya Allah. Mungkin kameramennya yang tiba-tiba udah jadi sutradara nanti ya. Amin. Atau yang tim Amin, audionya amin. mungkin yang nanti. Wah, tim audionya mana nih? Di belakang. Sono sih ya, kagak masuk. Nggak in frame kalau audio mah ya. Behind the scene. Behind the scene aja atau mungkin bapak produsernya sekarang ya. Enggak nih, bapak produsernya kan guru juga. Mungkin akan jadi sutradara ya nanti. Amin. Semuanya lah sukses buat kita semua. Oke. Amin. Oke, boleh. Ada yang mau ditambahin lagi? Wow, cukup lah kenyang. Apa sih namanya? Terus nih Bu, selama Bapak sama Ibu ngajar selama masih jadi guru BK gitu kan? Itu ada nggak sih suka dukanya gitu? Banyak sukanya. Banyak sukanya. Banyak. Dukanya Dukanya juga banyak. banyak. Timbang lah 50-50. Iya. Tapi kalau duka itu biasanya akan hilang atau tertutupi karena adanya suka. Kayak hari ini saat kita rekam podcast ini nih ya, jujurli gitu ya kata anak zaman sekarang ya, anak jaksel banget gitu kan, licis gitu kan. Kita lagi senang-senangnya banget ya sebenarnya Pak ya, karena alhamdulillahnya gitu tahun ini ya bukan karena BK sih, karena sekolah kita tuh siswa sekolah kita alhamdulillah banyak yang masuk PTN perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN, dan itu kebanggaan dan suka yang amat sangat buat kita. Jadi yang duka-duka yang kesel-kesel bete-bete gitu udah hilang semuanya. Pokoknya senang banget deh. Alhamdulillahnya. Hal kecil mungkin yang itu udah dukanya udah ketutup semua. Pokoknya kalau mendengar ada prestasi yang dicapai oleh siswa, Betul. duka itu Hilang. sepertinya Hilang, gone, lenyap kayak udah pasir gitu yang ketiup sama angin gitu udah lewat, udah Seperti hilang, itu. sirna. Pokoknya seneng deh. Atau enggak anak yang tadinya susah banget itu ya kan
diarahkan, kita suka kesel ya, jujur Lila, manusiawi banget lah, agak kesel, emosi, manusiawi banget. Tapi besok-besoknya dia berubah, udah seneng banget ya kita. Jadi kalau dibandingin duka sama duka sama suka banyakan mana? Dukanya bisa dibilang hilang kalau sukanya itu datang. Gitu. Ya, emang begitu kan, harus bagus. Betul. Oke, Besti. Ada pertanyaan lagi nggak? Sudah. Udah Itu karena memang begitu ya. Kita harus suka dimanapun itu. Walaupun mungkin dalam hati agak dukanya, ya happy aja, suka aja. Biar ikhlas. Saya penasaran banget nih, penasaran. Waduh. Penasaran apa ini? Apa ini? Kalau guru BK itu biasanya boleh ngajar juga, nggak bisa ngajar juga nggak di bidang studi gitu? Jujur ya kita. Karena di sekolah kita itu jumlah mata pelajarannya banyak dan walaupun guru juga banyak, alhamdulillahnya gitu, sekolah kita punya kebijakan tersendiri ya Pak ya. Jadi selain kita bertiga nih, saya, Pak Dahlan, Bu Tresna, selain jadi guru BK pun yang memang kita juga sering lah masuk ke kelas untuk konseling pribadi ataupun yang lainnya, layanan pribadi, belajar dan lainnya, kita pun mengajar di mapel yang lain. Alhamdulillah dikasih tugas lain gitu ya, yang memang basicnya memang itu tugas utama kita. Betul nggak Pak? Betul. Kalau saya mengajar bidang studi, wah ngeborong sih, mohon maaf ini ya, banyak ya. IPA di kelas 10, OTKP, AKL, BDP, kemudian ada fisika, ada kimia juga kalau saat ini di kelas 10 multimedia. Gitu. Jadi 3 mata pelajaran saya pegang. Jadi ya bisa dibayangkan ya ke kelasnya berapa kali, di ruang BK-nya ya begitu ya, makanya saya gemuk gitu karena butuh energi gitu. Udah asupan nggak sih? Iya butuh asupan, kalau saya kurus ntar capek kan kelihatannya, jadi ya nggak apa-apa, makan banyak, energi banyak, sehat yang pasti gitu. Kalau Bapak gimana Pak? Jadi betul, tidak masalah kalau guru BK mengajar pelajaran lain, tidak menjadi masalah selama kebijakan itu ada. Terkecuali kebijakan tidak ada, oke lah kita jalanin tugas sebagai guru BK full. Tetapi kalau memang tadi kebijakan ada dengan pertimbangan berbagai hal, tentunya tidak menjadi masalah. Kebetulan kalau memang seperti itu, artinya si guru BK adalah melaksanakan tugas BK sebagai guru yang mengajar juga. Jadi kata pepatah itu apa Bu? Sambil menyelam minum air. Tapi nggak sampai kembung sih ya Pak ya, sama karena kita sistem pencernaannya masih bagus lah, jadi nggak kembung. Jadi sekalian mengajar, sekalian konseling, gitu ya. Konselingnya cepet. Cuman sebagai usulan aja barangkali ya, ketika kita mengajar kelas 10, saya konselingnya di kelas 12. Nah, ya, begitu juga Bu Ito kelas 11 atau Bu Tresna ngajar kelas 10. Jadi gak kepegang kelas lain. Jadi kurang intensitasnya seperti itu. Jadi waktu juga mungkin akan terkendala ya, karena kelasnya lain dan lain sebagainya seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, dari Bu Tresna. Bu Tresna nih satu lagi nih. Udah lah, cukup lah. Sudah Cukup pemanasan. Terus nih ya Bun ya, apa sih kriteria atau syarat buat jadi guru BK? Siapa tahu kan nanti saya mau jadi guru BK. Iya. Oh iya, siapa tahu. Inspirasi ya. Iya, betul. Nanti nambahin aja. Kriteria untuk menjadi guru BK ya. Jadi biar tahu juga nih teman-teman lain atau yang di luaran sana nanti yang menonton, jika ada yang ingin menjadi guru BK, maka nanti pas kelas 12 tadi yang sudah disebutkan banyak yang berhasil SNMPTN, ada kok jurusan BK loh yang dipilih. Jadi syaratnya adalah harus memiliki namanya standar sebagai guru BK, yaitu S1 bimbingan dan konseling. Ya, S1 BK ada di sana. Dan banyak kok, Untirta juga kemarin sudah ada, udah beberapa tahun ke sini udah buka, tapi anak kita tidak ada yang memilih. Mungkin kurang informasi juga. Ya.
kebanyakan milih yang jurusan-jurusan lain, tetapi tidak menjadi itu kan prestasi juga, ya. Jadi kriterianya seperti itu kalau untuk menjadi guru BK. Banyak belajar di sana tentang hal-hal yang berkaitan dengan terutama diri kita dulu ya, lalu belajar orang lain, lalu sosialnya banyak. Seperti itu sih mata kuliah yang disampaikan di sana ya. Oke, mau ditambahkan Bu Ito? Tambahin kali ya sedikit aja. Ini saya tukang nambahin sih ini di sini. Nggak apa-apa. Kayak mungkin basicnya atau dasarnya kriteria awal itu adalah setidaknya punya lisensi resmi apa ya, S1 bimbingan konseling gitu. Seperti Pak Dahlan ini ya, Pak Dahlan S1-nya BK. Nah, mungkin yang berikutnya itu punya apa ya namanya, kepekaan yang lebih kali ya Pak ya, terhadap lingkungan atau kondisi di sekitar gitu loh. Atau kalau ada dengar-dengar bisik-bisik, biasanya anak-anak sekolah itu atau siswa kan kalau ada apa-apa kayak bisik-bisik doang. Nah kalau guru BK tuh kudu peka gitu loh. Dan untuk jadi sekarang istilahnya kepoan dikit gitu iya, ya. rasa ingin tahunya mungkin harus jauh lebih tinggi ya dibandingkan yang lain. Dan emang seolah saya kan keponya banget ya. Jujur banget ya, mohon maaf gitu. Tapi ya dalam kepo atau rasa ingin tahu ke hal yang positif, kenapa tidak? Kalau segala sesuatu nggak ingin kita ketahui, kita nggak tahu apa-apa, nanti kita ketinggalan informasi, nanti kudet, ntar nggak tahu nih kalau kita nggak tahu kalau misalnya ibu nggak tahu kalau Okta punya sedikit masalah, kalau ibu nggak follow Okta gitu. Ya seenggaknya ibu bisa lihat, oh Okta statusnya begini, oh Okta ada apa-apa nih, boleh lah ibu kepo gitu kan. Jadi ya kedua ya, selain harus mungkin basicnya S1 bimbingan konseling, punya rasa ingin tahu yang lebih kali ya, dan peduli gitu. Bu Tresna dinambahin nggak Bu Tresna? Tadi Bu Tresna tugas yang diberikan itu memang Apa harus tuh? ada. Iya, Tanpa ditugaskan kan walaupun Iya, guru BK benar-benar. juga tidak bisa. Oh iya ya. Ya. S1 Seperti itu. S1 konseling keponya tinggi, tapi kalau nggak dikasih tugas Tugas jadi itu guru ya BK nggak sih nggak mungkin. bisa. Tapi karena kita di sini ya ditugaskan sebagai guru BK, alhamdulillah ya kita jalani tugas dan tanggung jawab tersebut sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya. Walaupun mungkin basic pertama yang tadi S1 BK, konseling gitu. padahlan saja, baru padahlan. Saya bismillah aja dulu niat dalam hati, tapi belum dilakukan untuk ngambil S1 konseling gitu. Saya mah lebih ke kepo aja sih kayaknya. Tapi insya Allah nyusul lah ya Bu ya. Tapi ya, mungkin ada yang mau sponsorin saya kuliah BK ya dengan senang hati. Ya Allah kok ngarep gitu. Gak apa-apa, bismillah yang penting. Siapa tahu ada beasiswa dari Oh iya, yayasan Bu. Ah, Bapak kok bisik-bisik? Ngomongnya yang kenceng Pak gitu, biar kedengeran gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang mungkin pimpinan yang mendengarkan atau melihat podcast ini ada sedikit curcol-curcol gitu ya, kode-kode, tapi ya nggak apa-apa kali ya. Yang penting kita tetap semangat kok. Tapi betul ya Bu, di sana nanti ada namanya PPK, Pendidikan Profesi Konselor. Iya, Nah, betul, bisa betul. kok. Dilanjutkan selama 2 tahun di sana pendidikan profesi konselor itu untuk guru-guru yang memang sudah bertugas atau berpengalaman di bidang bimbingan dan konseling seperti itu. Walaupun bukan S1 konseling Pak, bisa Dicoba Oh saja. dicoba, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki ya Bu untuk kita semua Bu Tresna dan mungkin guru-guru yang lain juga ya. Ada program-program peningkatan kompetensi gitu kan. Alhamdulillah gitu kalau ada gitu sih Neng. Mohon maaf. Kameramen senyum-senyum aja nih. Produser tolong. Terus nih, apa sih namanya? Ibu sama Bapak pernah nggak sih ngerasa yang kayak ada yang kurang menyenangkan gitu? Kalau boleh tahu nih. Terkait apa nih? Menyenangkan enggaknya siswa atau apa nih? Boleh deh sisa kayaknya. Tapi apa aja deh. Bapak gimana Pak? Bapak senang-senang aja Pak? Agak suka sebel-sebel gitu nggak sih Pak? Sok Bapak lah curhat dulu. Kalau pertanyaan seperti saya, sepertinya jarang merasakan yang paling menyebalkan tuh nggak ada, ya. Karena kita dasarnya adalah konseling kan harus punya sikap dan wibawa atau bawaan yang memang harus disenangi oleh orang lain seperti itu ya.
Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tampil sesuai dengan kode etik yang ada, barangkali seperti itu ya. Oke, lanjut Bu Ito, saya terima handphone dulu. Sepertinya ada yang mau konseling sih by phone sama Pak Dahlan, jadi mohon maaf ya, mungkin dilanjutin sama saya kali ya sedikit. Apa tadi pertanyaannya tuh kan nge-lag. Hal yang tidak menyenangkan dalam menghadapi yang kurang menyenangkan. Pernah sih, jujur pernah. Beberapa waktu lalu ya. Kalau ada siswa, saat itu ada siswa yang memang sedang dalam pantauan gitu ya. Ya kita bisa dibilang mengarahkan ke hal yang lebih positif. Tapi gitu. Tapi pihak keluarganya atau orang tuanya tidak merespon dengan baik gitu. Malahan jadi yang jadi sasaran adalah kita gitu loh. Waktu itu sih pengalaman saya, dan itu yang bikin kurang menyenangkan dengan sikap yang arogan seperti itu. Pernah kayak gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sih semuanya selesai dengan baik gitu, karena dengan cara pendekatan kita, kemudian penjelasan dengan yang lebih baik, akhirnya miskomunikasi atau kesalahpahaman itu bisa terselesaikan dengan baik. Awalnya kurang menyenangkan, tapi akhirnya jadi menyenangkan gitu. Kalau itu dengan orang tua siswanya yang kurang mendukung. Dengan siswanya ya pernah gitu, tapi nggak sampai merugikan banget sih. Cuma ya hati agak sedikit terpotek-potek gitu ya, dengan perkataan-perkataan yang tidak enak dibaca, tidak enak didengar, sikap yang mungkin tidak enak dirasakan oleh siswa tersebut gitu. Cuma ya apapun itu, setelah kita jelaskan, anak itu paham kalau hal tersebut bisa merugikan atau tidak menyenangkan untuk orang lain. Gitu sih kalau saya pribadi. Ya karena salah paham aja sih. Kita maksudnya A, dia nerimanya B, jadinya munculnya C. Itu kan untung nggak Z, kejauhan. Iya benar. Itu. Tapi sejauh ini kalau yang tidak menyenangkan itu ada, tapi diganti dengan hal yang menyenangkan ya. Seperti tadi, suka akan menghilangkan duka. Begitupun dengan hal-hal yang menyenangkan itu akan menghilangkan rasa-rasa yang nggak enak di hati atau gitu. Ya, jadi ya itulah. Kalau Bu Tres gimana? Tresna, balik lagi nih ya mikrofonnya. Apa tuh tadi ya? Sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Kalau saya sih sesuatu yang tidak menyenangkannya jarang jarang mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Iya, soalnya saya baru 2 tahun ya. Berarti jadi sekarang itu seneng terus ya? Enggak, bukan berarti senang terus. Jadi sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu yaitu nyendak ke hati gitu ya. Misalkan ke pribadi mungkin ya seperti itu. Mungkin kalau saya pribadi sih belum gitu ya. Mudah-mudahan enggak gitu ya. Mudah-mudahan enggak yang ada yang namanya nyendak ke hati gitu. Paling sesuatu yang tidak menyenangkannya kalau buat saya itu ya yang sesuatu yang bikin repot gitu, yang tidak sesuatu yang bikin repot itu yaitu kalau misalkan susah untuk diajak kerjasama gitu, misalkan yang kurang menyenangkan gitu ya. Misalkan antar wali kelas gitu ya, yang susah diajak kerjasama, atau misalkan orang tua murid yang susah untuk dihubungi gitu ya. Kemudian ya itulah yang seperti yang mungkin yang kurang enaknya gitu. Tapi kalau selama ini nggak ada sih, kalau misalkan yang aneh-aneh gitu, nggak aneh-aneh. Paling juga suka ada sih lelucon anak-anak. Ibu, emang ibu ya emang ibu guru BP ya, BK ya katanya gitu. Paling juga seperti itu. Emang ibu wajahnya gak serem-serem amat katanya, ngapain jadi guru BK? Kata saya, aduh emang wajah guru BK harus serem ya? Ibu kan nggak pernah serem-serem. Jadi saya juga kadang, aduh gak enak, paling gitu aja kali ya kalau anak-anak suka nyeloteh gitu. Ibu tuh nggak serem, ngapain jadi guru BK gitu? Gitu, paling gitu aja. Ada nih satu contoh sih yang contoh hal yang sedikit kurang menyenangkan ya buat guru BK. Mungkin bukan saya aja.
pernah lah dulu gitu ada yang ngepost apa sih tugas guru BK kalau kita nggak bandel. Wah, ada pernah kan? Oh iya, iya, Wah, betul, pernah. betul. Itu Ingat banget. itu tuh langsung wih, Kelas emangnya 12 dulu, kelas 12. emang kita ngurusin yang bandel. No, yang berprestasi tuh banyak banget di kita. Banyak banget yang berprestasi. Nah, itu jauh lebih baik, lebih banyak apa sih yang berprestasi itu lebih banyak. Yang nakalnya mah dikit, cuma mungkin pengaruhnya yang bisa kemana-mana yang nakal itu. Cuma ya saat dapat apa namanya hal-hal yang kayak gitu tuh yang ya udah yang kurang menyenangkan, aduh nyes gitu. Ya Allah, sabar. Nanti kita arahkan lagi tuh anak-anak yang berpikiran kayak gitu tuh. Nggak gitu loh, Say. Nggak gitu, Besti. Kalau kata anak zaman sekarang gitu. Gitu sih, Neng. Ya, Gitu aja. Nah, menurut ibu sama bapak nih, menjadi guru BK itu tugasnya cukup berat nggak sih? berat nggak? Siapa yang mau jawab? Salah satu aja. Oke, Putresna. Diwakili oleh Putresna jawabannya ya. Sebetulnya kalau menurut ini 3 orang sih pastinya beda ya, tapi karena perwakilannya saya sendiri ya. Menurut saya berat. Ya. Kalau menurut saya itu berat karena hubungannya masalahnya tentang anak ya. Jadi kita itu berat itu harus hati-hati karena takutnya pola pikirnya berbeda gitu. Beratnya di situ ya. Ngarahinnya harus hati-hati. Pokoknya serba hati-hati aja kalau misalkan jadi guru BK itu. Itu aja menurut saya. Gitu aja. Cukup mewakili. Berat ya? berat tapi kalau dipikul sama-sama ya ringan gitu ya. ya kan. Untungnya kan kita teamwork bertiga gitu ya kan. Jadi segala sesuatu yang berat akan berasa ringan kalau kita pikul sama-sama gitu. Nah, selama ibu sama bapak mengampu yang bimbingan konseling ini nih, pernah ada kendala nggak sih? Kendala kayaknya tadi udah sempat disinggung deh ya kan. Kendalanya itu paling menghadapi apa ya, siswa-siswa yang punya pikiran kurang baik lah ya, kayak menilai guru BK mah kerjaannya untuk ngurusin yang bandel aja. No, itu kan miskomunikasi atau salah paham lah ya gitu. Paling kendala-kendala kayak gitu aja sih. Yang chill gitu. Ya sama ya, tapi semuanya bisa teratasi dengan baik, kayak salah paham dengan siswa atau mungkin miskomunikasi dengan orang tua, tapi semuanya masih bisa diatasi sampai saat ini gitu ya, dengan cara yang baik seperti itu. Oke nih, kan kan siswa-siswi kan banyak yang bimbingan konseling nih. Itu tuh biasanya soal permasalahan apa, terus cara ibu sama bapak mengatasinya itu kayak gimana tuh? Cara apa? Biasanya apa aja sih, Pak? Kalau yang sering sih ya kelihatannya gitu pribadi sih satu itu biasanya. Karena kalau yang pribadi itu bisa ngaruh ke hal-hal yang lain, kayak ke masalah belajar. Saya kalau punya masalah pribadi jadi males buat belajar, galau nanti ke depannya mau gimana. Biasanya lebih ke pribadi sih yang banyak. Apalagi usia kalian yang usia-usia remaja masa kini yang kayaknya beban hidupnya jauh lebih gede daripada kita-kita yang dewasa. Itu sih pribadi bucin gitu yang sering banyak curhat. Jadinya malas belajar, Bu. Jadi saya jadi malas belajar, Bu. Terus saya entarnya mau jadi apa ya, Bu? Kayak gitu. Lebih ke pribadi, sosial, kemudian pribadi, belajar, sosial, nanti ngaruh ke karir juga. Banyak kan sih? Seperti itu. Pribadi lebih banyaknya. Kalau pribadinya baik, nanti yang tentang belajarnya jadi baik juga, nanti bersosialisasinya juga lebih baik, terus pilihan karir ke depannya juga lebih gampang ya, Pak ya? Iya, Gitu. betul. Lebih dominan yang pribadi. Lebih dominan yang pribadi, gitu. Nah, terus ibu sama bapak itu pernah nggak sih ngalamin kesulitan gitu pas lagi mau ngituin yang bimbingan konseling? Kesulitan apa nih? Waktunya?
waktu, terus kayak kalau misalnya kayak ibu pernah nggak bisa adalah Menyelesaikan iya, masalah itu. iya. Sampai nggak selesai. Pernah nggak sih Pak kita? Oh, Iya, pernah sih Pak, pernah. pernah Saat ini juga masalahnya kita masih lagi kita- banyak yang menemukan hal itu ya. Terutama kaitannya dengan waktu ya Bu, kendalanya ya. Waktu, karena kita kan tugasnya mengajar. Konselingnya kapan, mengajarnya kapan. Jadi maka tadi waktu kita itu banyak. Sebenarnya waktu untuk bekerja itu hanya sampai jam sekian sebenarnya. Tetapi kita karena tadi tadi itu hal yang belum terselesaikan, harus diselesaikan di luar waktu, itulah kendalanya. Ya. Seharusnya buat istirahat, mungkin chatan dengan anak, DM-an dengan anak dan lain sebagainya. Nah, itu kendala yang memang sering muncul di saya pribadi atau mungkin dari Bu Ito atau Bu Tresa, yaitu seperti itu kendala yang sering muncul di tugas sebagai guru BK, seperti itu ya. Iya, dari waktu kita sendiri dan juga waktu dari si yang mau konselingnya gitu loh. Kita kan kalau misalnya kita udah ada solusi, bukan solusi ya, arahan A, B, C, tapi yang berkaitan atau yang bersangkutan belum mau, kan butuh waktu lagi tuh. Dan itu nggak bisa selesai dalam waktu 1 hari misalnya. Dan saat ini pun memang ada lah beberapa yang sedang kita tangani sama-sama, kita cari solusi yang terbaik buat siswa ini, buat masa depan dia gitu. Tapi ya bismillah aja, mudah-mudahan cepat ada solusinya dan semuanya ada solusi yang terbaik buat semua gitu. Lebih ke kita butuh waktu yang nggak bisa dalam waktu sekejap gitu loh, karena butuh waktu ya untuk pelan tapi pasti dan ke arah yang lebih baik. Mungkin kalau disebutin orangnya, aduh kasihan ya gitu ya. Kalau misalkan itu mah privacy. Kita di sini tidak menyebutkan siapa-siapa ya, karena itu privacy gitu. Tapi ada lah. Yang sampai ibaratnya dipecahin masalahnya itu memang kadang gitu ya. Kadang memang kalau misalkan yang BPBK itu tidak bisa dipecahkan oleh kita sendiri gitu ya. Kadang kita juga sama ya. Ya itulah perlunya adanya namanya kebersamaan, ya saling membantu itu. Contohnya kayak kita nih kalau misalkan memecahkan sebuah masalah ya Bapak Ibu ya. Kadang kita ngobrol sama kesiswaan ya. Kadang kita ngobrol lagi sama kurikulum. Kadang kita ujungnya sering juga ngobrol sama ibu kepala sekolah untuk memecahkan masalah kalau misalkan suatu permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa diputuskan, seperti itu. Itu yang biasanya yang sulit buat kita itu adalah yang seperti itu. Waktu ya. Nah, kita ke waktu nih. Kan beberapa masalah itu kan kadang tentang pelajaran nih. Kan siswa itu susah ya Bu buat bagi-bagi waktu gitu kan. Betul. Nah, gimana caranya, tipsnya nih biar kita bisa bagi-bagi waktu tuh gimana tuh Bu, kira-kira caranya? Tips kalau tips dari ibu sih gimana caranya bagi waktu, balik lagi ke niat ya, dan tugas masing-masing individu kan apa gitu. Kalau kalian sebagai siswa, tugas utamanya apa sih sebagai siswa? Kan belajar. Tugas yang lain-lain tugas sebagai anak di rumah gitu ya, tapi tugas utama sebagai pelajar kan belajar. Sebagai siswa kan belajar, harus tahu tuh harus dari niat dulu, gimana kapan waktunya bangun tidur, terus jadi anak dulu di rumah. Tugasnya sebagai anak di rumah biasanya bangun tidur pagi, habis sholat subuh, bantu-bantu orang tua. Kalau udah tahu tugasnya masing-masing aja, manajemen waktunya baik itu dengan niat yang benar-benar dari hati, itu semuanya pasti berjalan dengan baik sih. Yang penting niat gitu ya. Yang penting niat. Masalahnya di antara kalian tuh kebanyakan niatnya yang kurang mantep, niat doang tapi eksekusinya nggak ada gitu loh. Niat bangun pagi tapi cuma niat matiin alarm doang, terus bablas lagi gitu tidur. Nah itu seharian akan berantakan tuh waktu belajar dan lain-lain. Tugas terbengkalai, janjian sama pacar juga terbengkalai karena ya kan paginya udah kesiangan. Coba kalau diawali dengan yang tepat waktu dan lain-lain, manajemen waktunya bisa lah. Belajar pun sama gitu. Jadi kapan belajar, kapan main, kapan pacaran, kapan bantu orang tua, kapan healing, kapan me time, itu balik lagi ke niatnya masing-masing gitu loh. Kalau cuma niatnya main doang, ya pasti kesulitan belajarnya nanti.
Kalau niatnya pacaran doang, nggak bisa main, nggak bisa belajar, kan gitu. Ya kan? Gitu nggak sih? Balik lagi ke niat masing-masing. Oke, kan kita ke tugas nih ya sekarang. Boleh. Kan tugas akhir-akhir ini nih, tugas kan lagi padat-padatnya, apalagi semenjak pandemi kan kemarin itu kan padat banget. Apalagi kan kita jarang kayak ini, kayak jarang tatap muka. Jadi kayak tugasnya bener-bener inilah ya, padat gitu. Gimana cara murid supaya nggak stres gitu Bu? Cara menghilangin stres dari tumpuk-tumpukan tugas itu gimana? Sadar. Iya. Jadi gimana caranya supaya anak itu tidak stres? Sadar ya. Jadi kalau anaknya sadar, otomatis dia itu akan nge-manage waktu sendiri ya. Kemudian tadi tidak stresnya itu dia tahu, hai, saya harus mengerjakan ini seperti apa, dan komunikasi ya. Jadi komunikasi itu bisa menghilangkan stres. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kamu belum tentu sama dengan seperti yang ada pada guru kamu. Jadi kalau misalkan ada tugas yang bikin kamu stres, itu ngobrol dulu sama gurunya, dan kamu sadar kalau kamu itu adalah siswa. Jadi kalau kamu sadar akan mengerjakan, karena setiap tugas itu pastinya mempunyai tujuan yang baik, yang sudah Ibu jelaskan juga di setiap kelasnya seperti itu ya. Jadi Ibu berharap sih anak-anak Ibu sadar ya, biar gak stres ya. Nikmati hidup kamu dengan waktu yang baik gitu, gunakan yang baik gitu. Bukan untuk stres, tapi dinikmati. Nikmati aja. Iya. Have fun aja. Kayaknya emang bimbingan konseling itu bener-bener penting banget ya. Penting banget ini. Banget. Banget gitu kan. Ya penting. Kalau ya, dibilang banget ya banget, Banget. gitu ya. Ngomong gitu harus banget ya. banget. G-nya bukan satu, tapi banyak. Kan nih ya, teman-teman saya nih, teman-teman Okta, bahkan bukan teman-teman Okta aja sih. Opa sendiri. Opa sendiri juga. Sering banget ngalamin kalau ke ruang BK gitu kayak takut, ragu gitu kan. Nah itu gimana Bu caranya biar nggak takut sama biar nggak ragu gitu tuh? Gimana caranya? Positif aja kali. Positif aja. Gitu kan. Pikirannya yang positif. Nggak usah yang jelek-jelek. Biasanya kalau yang ada pikiran takut, ragu, biasanya suka ada itu. Ya kan Nggak ada di sesuatu dalamnya, di dalam yang dirinya, salah, seperti yang itu. harus dibenerin. Berarti Okta kenapa? Kayak dig gitu. Wajar, namanya wajar kayak gitu Mah ya. Berarti masih punya hati ya. Justru kalau yang nggak punya hati bahaya. Iya benar banget. Jangan takut ya buat kalian semua, jangan kayak Okta nih contohnya takut masuk ruang BK, jangan diikutin ya guys. Besti gitu. Jadi masuk aja ruang BK, nggak apa-apa. Kita nggak terkunci ya kalau kita ada di dalam. Kecuali kalau kita di luar kita kunci, kalau kita di dalam nggak kita kunci, ketok pintunya, assalamualaikum, gitu. Jadi kalau sambil bawa jajanannya kita jadi healing bersama, gitu kan, curhat dong mak. Makan ya. Nggak ada yang bercanda. Nggak usah bercanda Bu, siapa tahu ada yang mau beneran mau makan. Kode, mohon maaf. Itu buat yang sering bimbingan konseling, sering-sering bawa makanan. Kadang wali kelasnya yang suka bimbingan konseling ya. Masuk ruang BK tuh nggak cuma siswa ya, kadang kita tuh jadi tempat curhat bersama-sama gitu ya. Ya sharing lah, bukan curhat, tapi lebih ke sharing tentang siswa-siswa gitu. Jadi kalian pun atau Okta kalau masuk ruang BK jangan ragu, jangan bimbang, jangan apa lagi ya, kayak gitu deh. Jangan takut, karena di ruang BK itu tidak seperti ke kandang macan ya. Adem kok, adem beneran. Saya pernah masuk Bu. Pernah masuk? Pernah masuk terus gimana? Kenapa kok? Ngambil kartu vaksin. Jangan, aduh mikirnya udah aneh-aneh aja ini. Kenapa? Yang betulan karena kita juga waktu itu apa ya, dapat tugas tambahan vaksin ya kita ya untuk. Terus kenapa? Takutnya? Nggak tahu, aneh aja kayak, ih buka jangan kayak gitu tuh. Udah ketok-ketok nih. Masuk aja, buka jangan. Aduh, ragu. Terus ketemu siapa? Bito. Kenapa-napa enggak? Kenapa-napa enggak? Enggak kan? Apalagi dengan tok-tok, assalamualaikum ibu gitu. Ada plastiknya gitu. Nggak akan takut itu.
Baik. Pak, gitu doang takut. Padahal mau ngambil kartu vaksin ya. Apa kali? Pak produser sering masuk ruang BK. Iya, seni BP. Nyari makanan, nyari makanan, mancing, canda. Baik, terima kasih Bapak Ibu udah mau mampir. Intinya guys, kesimpulannya itu buat kalian, buat yang kalian lagi banyak masalah, bener-bener bingung mau ngapain, bimbang, kalian bisa datang ke Bapak atau ke Ibu guru BK. Intinya jangan takut, jangan ragu, jangan kayak saya ya. Intinya terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.